Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala waskuruhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Untuk sahabat-sahabatku di channel YouTube Gus Noval Karni, sekarang saya sedang bersilaturahmi yaitu ke Makbaroh dari Syekh Muhyiddin atau Mbah Kramat. Lokasinya persis di jalur Pantura Kramat, nanti sebelum depan Hotel Salero, nanti lurus, nanti ada jalan turun, nanti di situ ada makam, yaitu makam Syekh Muhyiddin. Luar biasa makbaroh beliau. Caranya ini juga tanahnya luar biasa, tanah kalau orang Jawa bilang tanah keputihan, tanahnya jarang ditumbuhi oleh rumput ataupun tanaman-tanaman liar. Monggo rekan-rekan kita bersilaturahmi ke makbaroh beliau. Di sana juga sudah banyak rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya. Insya Allah nanti kita akan guyub rukun, kita akan memperbaiki makam-makam atau nisan-nisan yang jatuh-jatuh. Nanti kita akan sana sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang yang sudah berjuang, khususnya di Nusantara ini. Adanya kita bisa menikmati segalanya, adanya perjuangan mereka. Sudah kewajiban kita sebagai anak cucu mendoakan mereka. Mereka juga seperti orang tua kita, mereka yang sudah berjuang, rela berkorban, tangis, perih sudah mereka rasakan, dan kita sekarang adalah para penikmat dari hasil perjuangan mereka. Tugas kita adalah menjadi wali untuk diri kita. Kita wali hidup. Mari kita bangun, kita perbaiki makom-makom wali yang kelihatannya mati tapi sebenarnya hati mereka hidup. Adanya mereka hatinya hidup, mereka terus menghidupkan hati kita agar kita menjadi manusia yang bisa tahu diri, manusia yang bisa saling berbuat kebaikan untuk sesamanya. Jadi di sini banyak ilmu kematian, bahwa kehidupan sejati adalah nanti di saat meninggalkan dunia ini. Adanya dikenal, adanya sering disiarai, adanya mereka diketemukan adalah karena kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan semasa hidupnya. Monggo rekan-rekan. Jadi nanti ini saya tunjukkan dulu, yaitu di sini ada keturunan dari Pangeran Sambernyawa Kartosuro Solo. Kita tunjukkan. Di sini ada makbaroh dari keturunan Mangkunegoro I, yaitu Raden Mas Sumodiharjo atau Gusti Raden Adipati Aryo. Keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I di Solo. Beliau lahir 2 Maret 1841, wafat 2 Maret 1911. Beliau dengan istri beliau di sini. Luar biasa, berarti tanah di sini adalah tanah keputihan. Mungkin perjalanan dulu para pejuang-pejuang juga sampai di daerah sini. Nah, ini persis di belakang saya adalah pohon kecacil. Nah, saya dulu dapat kecacil merah di sini. Ini buah. Ini rekan-rekan, ini karena kurang terawat dan kurang kepedulian kita, ini nisan jatuh. Padahal ini adalah sebagai tertenger. Besok kita perjalanan kita hidup itu nanti 411, 4 yang membawa, 1 yang dibawa, dan kita menuju yang 1, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 tenger, papan, kafan, dan yang terakhir yang 4 adalah amal kebaikan yang dibawa jenazah kita. Jenazah kita persiapan diwariskan pada cacing-cacing tanah, belatung, ya,
harta kita diwariskan kepada keluarga kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kebaikan kita. Insya Allah mau terkubur seperti apapun, kalau orang baik, insya Allah dia akan selalu dikenang walaupun dirinya sudah terkubur di dalam tanah. Ini termasuk pengikut dari Syekh Muhyiddin. Insya Allah nanti kita akan naikkan kembali sebagai nisan satunya di sana. Nah ya, jadi para pengikut parone nang dia sebelumnya tuh bang, itu di semen dalam sebelumnya dulu di semen. Jadi untuk rekanku sekalian ini tadi kita bongkar, ternyata makom beliau sudah ada tulisannya makam. Sini sudah jelas hurufnya aksara Jawa, aksara Jawanya cuma aksara Jawa kuno. Ini jadi nah. Ya ini sambungannya nanti akan kita perbaiki, akan kita naikkan kembali. Semoga rasa kepedulian kita ini membawa berkah buat kita semua nih, khususnya yang ada di wilayah satu wilayah Mbah Keramat ini, insyaallah. Ya untuk sahabat-sahabat sekalian, disinilah mari kita belajar. Jadi biar ini bisa jadikan referensi ya, khususnya buat saya dan khususnya barangkali berguna buat rekan-rekanku sekalian. Barangkali ada makam kewalian, ini makam kewalian tapi tidak berartefak ataupun apa, lebih baik kewaliannya disimpan di hati panjenengan. Tapi kalau ada artefak seperti ini, monggo kalau mau jenengan perbaiki, monggo diperbaiki. Yang penting untuk jadikan acuan 50% artefak TKP, artefak batu bata kewalian seperti ini, batu bata kewalian nisannya ada. Yang 25% sumber informasi dari orang sepuh, kuncen atau dari wilayah sekitar. Nah, ini wilayah misalnya Keramat ada berapa desa, ada berapa nanti ada makom berapa, ada wali berapa, nanti ditarik. Insya Allah nanti akan ketemu bahwa semua yang datang itu bersaudara mesti. Yang 15% silakan cari referensi di Google tentang sejarah perjalanan. Baru yang 10% pakai hikmah. Kenapa saya bilang hikmah hanya 10%? Karena kemampuan manusia itu terbatas. Kalau kita bilang bahwa hikmah itu mendominasi segalanya, tidak. Sekarang kita hidup di zaman modern, insya Allah nanti kita ketemu orang-orang pintar, kita nggak akan bisa jawab. Kalau misalnya ini ada makam, terus nisannya batu besar, terus kita bilang ini makamnya wali, itu tidak bisa dibuktikan. Sedangkan zaman sekarang itu segala omongan kita, ucapan kita harus bisa dibuktikan. Misalnya dengan seperti ini, nisan, nanti kita akan dari lembaga arkeologi akan melihat batu batanya, jenisnya, terus ini modelnya apa, seperti itu. Karena nisan itu kan ibaratnya itu sebagai simbol bahwa beliau orang Demak, beliau orang Maghribi, beliau orang Pajajaran, seperti itu. Itu nisannya sendiri-sendiri. Beliau orang Aceh, itu lebih bagus lagi, Palembang lebih tinggi lagi, seperti itu. Jadi untuk menghindari terjadinya perbedaan atau perpecahan, niatnya seperti ini, niatnya jangan baik. Misalnya mau memperbaiki makam sesepuh, tapi alangkah bijaknya dirembuk dan harus diteliti dulu. Tidak gampang untuk membuka makam suatu kewalian. Harus jelas agar di lain hari tidak ada yang namanya timbul perselisihan bahwa beliau bukan wali ataupun apa. Tapi kalau sudah seperti ini adanya, insya Allah beliau itu lahir sudah zaman dulu sebelum mbah-mbah buyute dewe, kan kayak belajar wong Jawa. Kalau beliau pun misalnya beliau itu bukan orang Islam, moga-moga doanya kita tugas kita wali, kita kan wali hidup. Adanya wali mati ketemu, adanya wali hidup, berarti kita sama beliau itu sama. Beliau wali katone mati tapi atine urip, dewek wali sing katone urip tapi atine mati. Disinilah pelajaran ziarah itu seperti itu. Jadi kalau ngomong anak ziarah bid'ah, belum merasakan yang namanya ziarah, berarti kamu adalah orang-orang yang sombong.
tugasnya kita di dunia itu adalah mendoakan yang paling satu. Yang kedua adalah saling mengingatkan untuk yang masih hidup. Nah, kalau mendoakan itu tugasnya dewek sama dengan yang hidup dan yang mati. Tapi hari tugas yang mengingatkan, yuk kita yang masih hidup tugasnya Kang Herman salah, Kang Eki salah, tapi sesuai dengan adab dan akhlak yang sudah Rasulullah ajarkan. Insya Allah mereka juga orang tua kita. Adanya kita bisa seperti ini menikmati segalanya, adanya perjuangan mereka. Insya Allah siapapun orang yang bisa menghargai, insya Allah akan berbalas dengan keberkahan lagi. Ya rekan-rekanku, monggo barangkali ada yang mau berziarah ke Makbarah Syekh Mudin, itu ada makbarah beliau, monggo di sini sana sama. Insya Allah yang penting niat kabeh ziarah, yang penting paling utama adalah niat, kita mendoakan mereka, tidak usah minta yang lain-lain. Jenengan minta barokah ataupun tidak, sim berkait tetap wong tuane jenengan, kanca-kancane jenengan, dan semua yang masih hidup. Nah, di sini jenengan minta kopi, nggak mungkin akan keluar kopi. Tapi kalau jenengan berkahnya jenengan silaturahmi main ke teman jenengan, mesti jenengan aku jaluk kopi no, langsung wujud kopi. Itulah di sini bedanya, makanya harus bisa saling kita mengingatkan. Terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat. Bukan saya menggurui ataupun apa, tapi inilah yang saya dapatkan dulu waktu saya di Jawa Timur. Memang seperti itu, sudah mengajarkan saya agar kamu teliti itu, biarpun kamu tahu di sini ada kewalian, tapi kalau sarananya tidak mendukung, tidak usah dibuka. Mereka jadikan wali di hatimu. Karena apa? Jangan jadikan nanti mata mereka itu perdebatan di kemudian harinya. Nah, seperti itu. Jadi mari rekan-rekan kita belajar. Kalau yang sudah jelas seperti ini, monggo kita mau perbaiki, monggo silakan, karena ini adalah sesepuh. Sebelum adanya ini mereka dulu yang sudah ada di sini. Terima kasih rekan-rekan, terus semangat menebar kebaikan, jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disiram kok. Ini di kimono ini isi ya. Museum Lampur. Kalau udah Di orang menonton. Bisa rekan-rekan lihat persis di atas teman-teman saya sedang dilihat tanpa sosok. Assalamualaikum ya sebilillah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dulu Syekh Muhyiddin ini dengan kakak beliau yaitu Syekh Nur Samsudin Tomalang. Beliau menaiki perahu dan perahunya dihantam ombak. Syekh Nur Samsudin terdampar di Widuri, pantai Widuri, sedangkan Syekh Muhyiddin terdampar sampai ke sini. Kisahnya seperti itu yang dulu saya dapat dari di saat saya riadoh di makbarah beliau. Asli sesosok penunggu kecacil.
saya berserta rekan-rekan saya ini sedang kita akan membetulkan, yaitu sebagai posisi nisan sudah patah, nanti biar berdiri kembali sebagai tetenger beliau. Inilah proses pengembalian tenger atau soko dari Syekh Muhyiddin Selamat. Artefak atau batu yang tersisa ternyata masih ada dan bertulisan Jawa kuno. Insyaallah Allah alam syawab. Tulisannya itu bernama Syekh Muhyiddin alias Mbah Keramat. Nah, ini batu andesit ya. Batu andesit. Ini proses pengembalian tetenger atau sokong. Ya, saya hanya mendokumentasikan biar jelas. Nanti masalah sejarah atau perjalanan beliau nanti akan dijelaskan. Gus Nova dari Madiun, Rejoyoso, Jawa Timur. Sekian guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri beliau, santrinya beliau. Soalnya nanti kita tulis siapa-siapa aja yang di sini, nanti kita tulis dokumentasi. Dan sampun lalu ke makam Empu Supa. Sampun teng Sidoarjo. Kalau di Tegal kuwi di yang arah mau ke mana? Adi pernah kemana? Pasar Adi pernah. Amangkurat. Oh bukan. Tidak seurungnya kan ada lagi. Oh itu Sahdatul Kafi itu. Iya. Belum tahu ya. Bu Supa. Di Tegal juga ada. Kalau yang arah sini larangan belok situ. Yang ada sumur apa? Oh itu lain itu. Lain lagi ya. Di dekat Selamat Datang Kota Tegal. Nah, Ketiwon atau Kaligung. Oh. Nah itu kan ada rel kereta masuk ke selatan, nanti ketemu dengan SMP Negeri 11 Tegal itu di depan persis. Terminal? Bukan. Selamat datang. Salah, Kota Tegal. Bukan terminal yang di sini Ketiwon, Martoloyo. Ya. Itu ke selatan. Nanti ada terowongan rel kereta itu masuk ke selatan. Dari dulu posisinya di sini, makam nisan ini yang milik makam ini. Oke. Dulu saya kan kesini kalau sekitar tahun 2000 berapa itu saya nyari ketemu. Karena dulu di sini kan saya dapat kecacil warna merah di sini. Ini ya. Dulu kan dicari orang banyak, dulu katanya orang Jawa Timur itu buat obat. Nah, dulu saya nyari kecacil di sini dapat pesennya di sini. Kita sambung anak. Saya disuruh tawasul di sini.
ini posisi Ya. ini nisan itu belum patah, tapi saya ingat betul nisannya seperti ini. Ini. Iya. Nisan ini belum patah, tapi ini terkubur. Terkubur. Iya, terkubur tapi ini di sini. Nah, tapi saya dulu kan belum eksis di makam. Oh iya iya. Ya. Nah, saya belum Hanya eksis lihat sepintas. eksis di makam. Saya hanya tugas saya ziarah. Wong saya dulu target saya bukan ziarah tapi mencari kecacil. Kecacil. Nah, yang ada hanya di sini, terus di Kemangklen Mbah Pengilon, terus yang satunya ada di Mbah Kecepit. Saya dulu nyali 3 tempat kecacil karena saya dapat pesanan untuk mencarikan kecacil merah lebih. Nah, ternyata saya dapatnya di sini. Makanya saya sama Anto itu saya ager banget, Pak Doni jenengan suara mainnya biasa mau lebaran. Anto yang matang sipli ya bro, lebih yang sering di sini pakai topi, yang bersih-bersih di sini dulu. Itu punya warung sebelah ini. Oh, di baru sebelah sini ya. Nggih. Nah, itu saya nyari ini karena saya telepon teman dari Jakarta Jawa Timur untuk mencari kecacil, katanya buat obat. Iya, Saya nggak kalau yang tahu. warna merah memang. Nah, dia mengatakan, nah ini posisinya ini segini, ini kelihatan. Cuma saya dulu nggak peduli, kepedulian saya belum seperti sekarang tahun-tahun sekarang. Berarti saya hanya, wis aku tak tawasul saya itu juga. Target nyari ini, saya dulu memang nyari dunia ibaratnya gondolannya bayarannya kasih. Itu saya ngomong apa adanya. Betul. Saya ngomong apa adanya. Kalau Jadi, dapat, ya. iya, kalau dapat saya alhamdulillah dapat 1 PRT. Dikasih uang 1,5 juta zaman dulu berapa? 1 butir 1,5 juta zaman dulu. Kecacil ini warnanya merah. Dan saya udah lihat makam nih, tapi sukunya itu ngancel bilang satu. Maksudnya di dalam yang kelihatan ini tuh bro, kalau belok. Jadi segini. Kenapa isinya makamnya makam wali ya gitu loh. Cuma saya kan tawasul ya saya terjete. Nah, saya bukai semua kue kecacil. Dulu itu belum ada pangkon itu. Seperti itu belum ada semua makamnya sih. Takut lah ibaratnya jalang-alang semua. Saya lama sudah. Memang dari Syekh Bayanila saya perjalanan memang seperti itu. Di bawah Bayanila pun kecacilnya kan banyak. Kesambi ini, makanya saya sering. Jadi di pohon kecambi ini dulu bonek duit. Siapa sih dapat kecacil merah itu dapat uang banyak. Nah, saat alhamdulillah paling mau oli siji tak buka terus tak kirimkan ke sana. Ternyata telepon lagi butuhnya 5. Aneh-aneh loh ya. Si juga ngelmen. Itu paling. Jadi posisinya seperti ini. Jadi memang ini ada sejarahnya memang Iya. ini dari dulu lah. Dari intinya. dulu, Iya. 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 Jadi kan dengan punya menyaksikan. Dulu malahan dulu ini nopo ini naik ibaratnya ini oyotnya sampai ke sini lebih oyot ini panjang dulu ini melingkarin makam ini jadi ini kayak keangkat ya gitu loh lebih Iya. Jadi ya monggo di mumpung masih basah ya ini kalau bisa kami ini untuk bersama Iya. memperkuat tuh deh apa yang sampaikan itu Sama ya. memang Foto nih, Bang. iya Foto sama video bukan ini. dari hasil rekayasa saya Iya. jadi saya sudah berusaha untuk makanya Iya. terus habis itu kan banyak orang Jawa Timur kesini semua nyari pohon kecacil Pak lebih Nah, malah dulu katanya jangan aku mau Jawa Timur gara-gara sama ke Pak ya seperti itu. Itu videonya orang anu kan, videonya geter. asik kok. Itu saya masih nggak tersembunyi di sini. Baratnya itu makom lah wis biasa. Jadi itu setelah lambat laun perjalanan hikmah sebenarnya. Ini dulu apa? Akarnya persis kayak di makamnya Mbah Karangmaja Pak Ustaz. Akar ini Akar ini kayak persis di makamnya Mbah Karangmaja.
Basuki Bara lingkar. Ini dia foto-foto. Ini kan ini ngangkat Iya, ini. ngangkat. Tapi nggak rusak ini kan ini juga. Yang kare sama lingkar kayak gini. Iya, iya. Yang dilindungi lah. Iya, gitu. iya. Tapi ya, Cuk. Ya, sekali ya. Ini gitu aja. Cuma ini nggak ada potongannya. Iya, nggak apa-apa wis. Berarti emang peninggalan seperti itu. Kan kayak Niko. Nah, disambung. Ini sudah tinggi, Pak. Tapi Niko kerja. Oh, itu. Ini sama ya. Sama. Ini punya ini. Dan itu punya. Jadi potongan ini. Oh, disambung. Kan ya, kalau makam-makam yang tua-tua yang ada batu-batunya ini memang rata-rata tulisannya memang seperti ini. Cuma gambarnya yang beda. Kalau ini juga mungkin dulu ada tulisannya mungkin, tapi kan jabatan diam. Nah, ini kan bisa jadi, ini kan kayaknya juga ada gambarnya. Kan? Ini patah juga ya? Wah, iya patah. Ini udah disambung. Makanya di sini kok alhamdulillah sekarang orang muda peduli semua sama orang Korea. Luar biasanya nanti mau nyata sini tapi mau nyambung ini sama nggak ada. Orang nemu Pak. Oh, barang satu. Oh iya, di Jakarta pakai. Oke, tadi Kita kan di rumah mau nyambung di sana pada pasar. yang pada patah Pas dibalik itu, ada tempat bukti bencana. sebenarnya jabatan untuk bisa ke sini. Hanya bang, mari saya mungkin aku main krono kayak. Ada bukti nyatanya muncul di sini. Pak, kan sanjang. Harus ada artefak. Kalau pakai hikmah, bukan ilmu matematik, orang-orang gampang percaya masalah kan. Ya. Nah, ini kan bukan enten mereknya kabeh polosan, tapi pengikut sudah. Memang beliau berperan dari semua tahun. Mungkin terus Sana untuk ke depan terus begitu. Nah, kalau sanjang sini ya, itu ada pasokan, ya sini kudu dene. itu makam kan nggak sebanyak ini. Ya. Ini sebenarnya akarnya itu melingkar sampai sini loh. Dulu ke saya hati-hati sekali kan dari kalau orang dulu kan punya kalau oyot nimang lewati oyot nimang itu hati-hati. Wah dulu saya memang nyari ini takut sekali. Oh saya kerakelan di sini ya. Masih ya. Masih Seperti ini ya. masih sama. Malah lebih serem dulu karena enggak kan kurang terawat Iya, sih. karena ini kan sudah jadi kesannya ini memang nggak nyeram lah. Bapaknya masih audio kayak gitu Mau di anu, Pak, mau di geser apa enggak, apa biar kayak gitu. Kajiannya kan. Dilurusakan sendiri. Dilurus sekalian. Mau dilurusin apa? dilurus apa ya kan Tumiri sih tanggung ngomong ditutup. Filmnya kuat. Miring tuh apa-apa. Harus dibongkar. asli pasti Alami. Oh, Ini alami. ya terserah. Wah, ini alami. Alami. Film bae sih ya. terus di Limawan kok Harus dibongkar. natural apa adanya ya kan Mungkin kok miringan. iya ya kalau salutnya apa akar harusnya ke sini ya sini bisa ke sini apa akar kan tuh kayak buat tutup papannya ini aja Tapi sih gini sih. karena kita laporkan ke Purbakala karena banyaknya apalagi
memang masuk banget ya. Karena ini memang menunjukkan inilah nggak ada nisan seperti ini. Aslinya musik keraton Solo karena perannya Pangeran Sabjaya kok lawan kan aslinya itu bukan sekali nih kok. Oh, gimana? Bisa. Iya. Itu pakainya raso ya. Enggak tidak lalu. Lagi mau ya, apa namanya renovasi jadi. Oke. Asli banget ya. Anaknya Pangeran Sabjaya. Keren banget. Asli. Kalau di Solo nggak ada makannya. Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran Pangeran Sabjaya. Sumberwaya. Itu masuk Argo ya? Anak ini. Lare ini Pangeran Sabjaya sekawan. Meninggal 2 mulut dalam bekas lahir 2 mulut dalam bekas 1. Dalam istri ini itu beliau meninggalnya 1940. Langsung Nggih. Dicari di Solo nggak ada, Pak. Asli. Ini anaknya. 1911. Mbah Santri. JDP muncul. Artefak Terus ya Bandri. luar biasa. Luar biasa. Yes. Seorang kepala sekolah langsung turun tangan langsung ini melihat makom dengan artefak yang luar biasa. Oleh coba. Bukan. Baik guys, sini. Tasbih. Tiga Senin. Ini apa sih itu? Bun, Mbak. Ya siapa tahu dapat warna pink. Re, bukan nemu abang. Saya dilarang, Re. Dong. Lengkeng ya. Cacil. Saya sudah menemui 3 orang yang mencari warna merah ke sini. Nah, orang mana ya? Bukan orang sini lah, jauh ke sini. Dia ngarahnya ke sini, katanya di sini. Suruh nyari, terus ngambil, ternyata kan kuning. Nah, ya itu nyari yang merah. Ya. Coba bayangkan dalam satu pohon ribuan, sampai harus ngambil satu-satu. Kalau bukan rezekinya ya sampai Iya. Asli. nggak akan ketemu ya. Masih ada fotonya, Pak? Ada, Pak. Masih ada fotonya, Pak. Masih ada fotonya? Iya, pas dibuka di sini ada. Ada. Sikat simbang. Ini nisan Cirebon ya, kayak gini. Serebonan itu. Oh, Mataram. Bulat. Nisan Cirebon. Dek Demak biasanya lo kayak Purnama masih dia. Troloyo. Nah, dia nang Rusupa di Jalan Pejabung niku wonten Rusupa Bayanilah Seh. Pak, anu, Mas, Terus. bersama di sini dulu ya. Biar di sini fotonya di situ. Iya. Iya.